Selamat mendengarkan podcast ini. Saudara sekalian, apa yang kita lakukan atau apa yang kita kerjakan ini adalah bagian dari usaha kita mempersiapkan masa depan di kekekalan atau di keabadian. Sungguh tidak ada artinya, saudaraku. Tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti di kehidupan yang akan datang. Kalau kita sungguh-sungguh menyiapkan waktu, sungguh-sungguh menyiapkan diri kita untuk diubah Tuhan melalui kebenaran ini. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jangan hanya sekedar mengikuti pendalaman Alkitab ini sesaat lalu kita melupakannya. Tetapi hargailah apa yang kita dengar ini ibarat sebuah mesin sebagai manual book, buku petunjuk, semacam juklak petunjuk pelaksanaan hidup kita. Seperti pada waktu kita sekolah dulu, saudara, karena kita ingin mendapat nilai yang baik. Setiap apa yang dikatakan guru kita perhatikan dan kita mempertimbangkan bahwa apa yang disampaikan guru ini akan keluar di ulangan nanti. Kita memperhitungkan bahwa apa yang diucapkan guru ini akan keluar di ulangan nanti, sehingga kita menghargai setiap apa yang dikemukakannya. Demikian pula apa yang saya kemukakan ini hal yang sangat bernilai. Saya persiapkan berlembar-lembar, saudaraku, supaya saudara tidak menjadi korban pikiran mendadak. Tapi apa yang saya kemukakan benar-benar berdasarkan Alkitab dalam kerangka analisa, pendalaman, eksplorasi Alkitab yang jujur dan teliti dan mestinya cerdas. Nah, kita akan kembali mengupas beberapa hal yang mungkin pada pertemuan pertama saudara tidak menangkap dengan jelas. Ada beberapa macam baptisan yang biasa dikenal oleh orang Kristen. Baptisan yang pertama itu namanya baptisan proselit. Baptisan proselit. Ini baptisan orang-orang non-Yahudi yang mau masuk agama Yahudi, saudara. Mereka mengenal sebagai tefilah. Ini baptisan diselam. Seperti Naaman diselam di sungai Yordan. Baptisan yang kedua itu baptisan Yohanes. Yohanes Pembaptis maksudnya. Bukan Yohanes murid Tuhan Yesus. Ada Yohanes Pembaptis. Tadi juga ada Yohanes murid Tuhan Yesus. Itu beda. Kalau baptisan proselit ini, baptisan orang-orang non-Yahudi yang mau masuk agama Yahudi. Dan baptisan itu merupakan satu komitmen atau ikrar atau deklarasi pribadi di depan masyarakat bahwa dia meninggalkan kenon-Yahudian menjadi orang Yahudi. Harus disunat. Harus memberikan korban kepada Yahweh dan memiliki cara hidup orang Yahudi. Sedangkan baptisan Yohanes itu adalah baptisan untuk menantang orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi yang menjadi orang Yahudi atau beragama Yahudi untuk menghasilkan buah-buah pertobatan. Artinya buah-buah kehidupan yang sesuai dengan hukum atau moral Taurat. Jadi sebenarnya Yohanes ini keluar dari pakem. Ini anak imam. Dia keluar dari cara hidup imam. Dia meneriakkan kebenaran itu di padang gurun, saudaraku. Lalu ada baptisan orang percaya. Perlu saudara ketahui bahwa baptisan Yohanes Pembaptis itu baptisan yang juga dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Jadi ketika Yohanes berkata bahwa
dia harus semakin bertambah-tambah, berkurang-kurang. Itu pengikut Tuhan Yesus mau lebih banyak dari pengikut Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kalau anak imam lalu menyelenggarakan baptisan dengan cara yang tidak biasa. Sekarang anak tukang kayu jadi guru, jadi rabi, jadi pengajar. Jadi orang-orang Yahudi sudah dipersiapkan hal-hal yang tidak umum, yang keluar dari budaya atau kebiasaan. Jadi saudara, murid-murid Tuhan Yesus itu juga masih melakukan baptisan ini loh. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit, baru ada baptisan untuk orang Kristen dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu keempat ada baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus ini, saudara, sebenarnya hanya mau menunjukkan bahwa sejak Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus menuntun orang percaya untuk disempurnakan, menuntun orang percaya kepada segala kebenaran. Baptisan Roh Kudus ini pada mulanya ya disahkan di peristiwa Pentakosta disertai tanda-tanda. Selain bunyi gemuruh angin, juga lidah api. Lidah api. Tetapi itu bukan tanda permanen, saudara. Itu hanya pada waktu itu. Kalau dalam sekian ratus, sekian ribu tahun, dari sudah 2000 tahun lebih ini, sejak baptisan itu, atau sekitar 2000 lah ya saudara. Lalu ada peristiwa, misalnya kesaksian orang yang dibaptis Roh Kudus, lalu ada seperti api turun, bisa saja. Tetapi yang jelas bahwa pengesahan adanya baptisan Roh Kudus itu disertai tanda, supaya apa yang dijanjikan Yohanes Pembaptis, bahwa di antara kamu ada yang membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Amin. Nah, itu harus ada api. Tapi setelah itu tidak perlu ada. Dan perlu saudara ketahui bahwa baptisan Roh Kudus itu sebenarnya hanya untuk mengesahkan bahwa Roh Allah berkenan diam di dalam diri orang percaya, menuntun orang percaya kepada segala kebenaran. Itu saja. Jadi jangan saudara pikirkan itu hal yang spektakuler, seakan-akan terpisah dari baptisan orang percaya dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Mestinya tidak boleh dipisahkan. Artinya saudara, jadi rumit ya. Artinya ketika orang sungguh-sungguh menyatakan diri, meninggalkan cara hidup yang lama, memasuki cara hidup yang baru, yaitu hidup yang diajarkan Tuhan Yesus, Roh Kudus akan menuntun orang itu. Dan itulah baptisan Roh Kudus. Adapun kalau kita melihat kisah para rasul, ada kisah-kisah di mana orang-orang yang sudah dibaptis Islam, tapi belum dibaptis Roh Kudus, lalu Paulus atau Petrus datang mendoakan Roh Kudus dicurahkan. Anda harus tahu bahwa itu terjadi di tengah-tengah orang-orang kafir atau orang-orang Yahudi yang sama sekali belum mengenal Tuhan Yesus, yang sama sekali belum mengenal apa itu Roh Kudus. Nah, pola yang terjadi di Yerusalem itu tidak terjadi kemudian di dalam perjalanan gereja Tuhan, tidak. Itu hanya pengesahan bahwa sejak Tuhan datang ke dunia tersebut, sejak itu, saudaraku sekalian, Roh Kudus menuntun orang percaya. Itulah baptisan Roh Kudus. Nah, kekeliruan banyak gereja adalah harus pakai bahasa roh, harus ada tanda. Akhirnya meleset. Intinya adalah Roh Kudus menuntun orang percaya kepada segala kebenaran. Itu intinya. Itu baptisan Roh Kudus. Jadi ketika orang berikrar ikut Tuhan Yesus, Roh Kudus menuntun dia. Otomatis dia punya baptisan Roh Kudus. Nah, untuk memahami ini atau meneguhkan pengertian ini,
Orang harus tahu dulu apa itu baptisan. Baptisan itu kan komitmen atau ikrar atau deklarasi pribadi seseorang yang mau memasuki hidup yang baru. Kalau orang non-Yahudi mau menjadi orang Yahudi dibaptis. Kalau baptisan Yohanes, orang-orang Yahudi maupun non-Yahudi yang masuk agama Yahudi mau hidup sesuai hukum. Maka kalau sudah membaca dalam Injil Matius atau Injil yang lain dikatakan kampak sudah tersedia, kamu tidak berbuat dipotong. Itu tantangan yang tegas bahwa kamu harus menghasilkan buah pertobatan. Ayo punya komitmen, ayo punya tekad, ayo punya ikrar, ayo punya deklarasi pribadi bahwa kamu mau menghasilkan buah-buah pertobatan. Itu Yohanes Pembaptis. Dan itu diteruskan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Dan sampai sekarang kita tidak tahu waktu dibaptis itu dalam nama siapa. Murid-murid membaptis, Yohanes Pembaptis itu dalam nama apa, kita sampai sekarang juga tidak tahu terus terang. Karena itu budaya Yahudi. Nah kemudian Tuhan Yesus setelah bangkit dari kubur memerintahkan orang baptis. Tapi dalam namaku. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Atau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Artinya orang-orang yang percaya kepadanya dibaptis. Setelah itu diajar. Bukan diajar baru dibaptis. Saat dibaptis berhenti. Tidak. Baptis mereka lalu ajar. Sejak orang dibaptis, dia harus memasuki hidup yang baru. Harus punya komitmen hidup yang baru. Jangan katekisasi 3 bulan, dibaptis, lalu berhenti, tidak belajar lagi. Ngawur nggak saudara? Ngawur. Dikasih dulu pengertian apa itu baptisan, boleh. Setelah itu, dibaptis. Setelah dibaptis, belajar. Itu yang benar. Nah, kalau kita melihat banyak orang-orang Kristen ini berdebat soal selam atau persik. Kalau selam itu sah, persik nggak sah. Buat saya itu sebenarnya naif. Selam sendiri juga bukan milik orang Kristen, milik orang Yahudi loh. Yang penting bukan teknisnya, tapi esensinya atau isinya. Tentu karena kita ada dalam satu organisasi yang doktrinnya selam, ya kita selam, jangan kita persik. Tapi jangan berpikir yang persik itu tidak sah. Saya juga bukan berarti di sini lalu saya mau menjolimi orang yang dibaptis selam. Silahkan you selam, silahkan you persik. Yang penting esensinya. Sebab ini orang-orang Pentakosta mulai marah gitu, mulai tidak suka. Anda tahu nggak, selam itu pun juga bukan milik kita. Tapi kalau penyelaman itu lambang Pak kematian. Betul, itu setuju. Apa artinya sebuah lambang kalau Anda tidak memenuhi lambang itu? Tentu kalau Anda tanya, Pak pilih mana? Ya saya pilih selam karena menurut saya ya baptiso itu, tefilah itu di selam. Setelah di selam itu dengan komitmen yang benar, saudaraku sekalian, Roh Kudus pimpin dia. Dan itu namanya dibaptis Roh Kudus. Sebab sejak orang dibaptis itu, saudaraku, orang punya komitmen hidup baru di dalam Tuhan. Oleh sebab itu di Alkitab kan baptisan itu lambang kematian. Roma 6 ayat 4. Lambang kematian. Mati dari cara hidup yang lama, masuk dalam hidup yang baru. Dan Roh Kudus menuntun dia kepada segala kebenaran. Itu dibaptis Roh Kudus. Jangan lalu kita ikut-ikutan seperti di Kisah Rasul. Sudah dibaptis Roh Kudus belum? Ayo saya doakan. Itu dulu kafir-fir, oke? Nggak kenal sama sekali. Anda sekarang sudah kenal Tuhan Yesus. Begitu Anda punya komitmen, Anda bisa percaya, Roh Kudus tuntun saudara. Anda pasti menerima baptisan Roh Kudus. Nah ini yang orang tidak suka. Sebab seakan-akan baptisan Roh Kudus bisa dipisah dari keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus dan pertobatan. Seakan-akan ini satu wilayah baru. Sebenarnya itu all in, termasuk di situ. Nah, itu baptisan Roh Kudus. Yang pengesahannya pakai tanda api. Itu pengesahan awal. Tuhan mau memberitahu kepada dunia, ini loh masa Roh Kudus menuntun.
Adapun baptisan api harus dipisahkan dari baptisan Roh Kudus yang ada apinya. Ini beda lagi. Jangan karena ada kata api lalu asosiasi kita ditujukan atau asumsi kita dikaitkan dengan peristiwa di Yerusalem. Ini nggak ada kaitannya sama sekali. Ini nggak ada kaitannya sama sekali. Peristiwa di Yerusalem itu baptisan Roh Kudus. Pengesahan baptisan Roh Kudus. Pengesahan bahwa Roh Kudus akan memimpin orang percaya. Ingat pengertian baptisan sendiri, saudaraku. Kan masalahnya karena sudah terpaku pada kata selam, maka baptisan Roh Kudus kita ditenggelamkan dalam Roh Kudus. Emangnya Roh Kudus air? Roh Kudus itu pribadi. Jadi Roh Kudus menuntunmu. Kamu punya ikrar, punya satu komitmen untuk sehidup sesuai Roh Kudus. Itu maksudnya. Sedangkan baptisan api, langsung saja ya, itu komitmen Tuhan Yesus mati. Kalau proselit, kalau tefilah, kalau baptisan Yohanes, baptisan orang Kristen pakai selam ke air, Tuhan Yesus selam ke dalam bumi. Maka Tuhan Yesus tidak mau dihalangi ketika Tuhan Yesus di bumi harus disalib. Dia tidak mau dihalangi, dia harus mati. Ya saudara, begini, Tuhan Yesus datang ke dunia mau merubah sejarah dunia, mengubah dunia. Jadi yang diubah itu dua. Satu, peta sejarah. Yang kedua, pribadi. Agak lompat-lompat tapi saya harap Anda tahu. Peta sejarah ini dirubah Tuhan melalui berbagai peristiwa yang diizinkan terjadi. Nanti kita akan singgungnya peristiwa. Adanya perang, kelaparan, adanya gempa bumi dan seterusnya. Nanti kita akan pelajari. Sedangkan peta pribadi ini akan ditandai dengan seisi rumahnya jadi musuhnya. 3 lawan 2, 2 lawan 3. Sebab kalau pribadi diubah, konsep hidup dirubah, maka akan terjadi benturan dengan lingkungannya. Lingkungan akan menuntut saudara untuk memenuhi kewajiban saudara bisa kooperatif dengan lingkungan, kooperatif dengan keluarga. Sedangkan orang yang diubah Tuhan, dia harus kooperatif dengan Tuhan dan mengorbankan yang lain. Tuhan Yesus datang ke dunia, itu menerima mandat dari Bapa untuk membuat perubahan. Saudara mengerti corpus delicti? Betul? Corpus delicti, Anda tahu kan? Corpus delicti itu sesuatu yang membuktikan satu kesalahan telah dilakukan. Ya, iblis tidak bisa dihukum kalau tidak ada bukti dia salah. Buktinya apa? Harus ada sosok manusia yang taat dan menghormati Bapa di surga. Ingat, hukumnya adalah tidak ada Taurat, maka tidak ada pelanggaran. Ada Taurat, maka pelanggaran terbukti. Ilustrasi yang paling bagus itu, kalau Anda anak tipis di pinggir jalan, tidak bisa dikatakan bersalah sebelum ada tulisan dilarang kencing di sini. Kalau nggak ada tulisan, dia nggak bisa disalahkan. Dan kalau ada satu anak yang pipis di dalam toilet atau restroom, anak itu jadi corpus delicti. Kamu mestinya seperti anak itu. Dia bisa melakukan yang baik. Kamu salah. Nah, Tuhan Yesus harus jadi corpus delicti. Nah, di dalam kitab Ayub kita menemukan bagaimana Ayub itu diuji oleh Tuhan dan sekaligus untuk menunjukkan adanya sebuah semacam game, ya. Ketika Tuhan memuji Ayub, ini bukan sekedar memuji,
Tuhan memuji Ayub di depan anak-anak Allah itu para malaikat dan ada iblis juga ada di situ. Iblis berkata, pantas Ayub setia karena Ayub diberkati Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan, baik, saya ambil semuanya. Ambil. Jadi tangan iblis itu yang mengambil kekayaan Ayub, membunuh anak-anaknya. Bahkan istrinya pun juga melawan Ayub. Tapi Ayub tidak bersalah dari apa yang dia katakan, saudara. Walaupun nilai Ayub tentu tidak sebagus nilai Tuhan Yesus, tetapi kisah Ayub cukup menunjukkan kepada kita adanya pembanding. Tuhan berkata begini, hei iblis, kamu lihat hambaku Ayub tidak bersalah, tidak bersalah, betul nggak? Kamu itu mesti seperti itu, kamu itu memberontak. Ya habis Tuhan berkati, oke, ambil seluruh hartanya, tapi jangan nyawanya. Ayub itu pembanding, tapi hanya sampai dagingnya. Tapi Tuhan Yesus menjadi pembanding sampai nyawanya diambil. Taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Baru dia lulus dari Corpus Delicti. Jadi Tuhan Yesus itu harus sampai mati. Di dalam Injil dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, anak manusia harus ke Yerusalem, harus mati di sana. Itu komitmen dia. Itu baptisan. Betapa cemas aku sebelum baptisan itu ku alami. Gelisah hatiku galau sampai aku dibaptis. Sampai baptisan itu. Betapa gelisah hatiku. Ya. Sebelum aku menerima baptisan itu. Kita nggak tahu baptisan apa itu. Rupanya kematian dia itu baptisannya. Nggak ada cara lain. Kita nggak bisa menemukan jenis baptisan apa yang dialami Tuhan Yesus kecuali penderitaannya sampai mati, sampai masuk kubur, itu baptisan. Dan dia punya komitmen di situ. Aku harus mati. Makanya waktu Petrus mencegah Tuhan Yesus, Petrus mencegah dengan menggunakan kata Allah. Allah kiranya menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Tuhan Yesus berkata, nyah iblis. Ini mengganggu. Nah, di sini saya mau beritahu lagi, walaupun Anda sudah mendengar beberapa kali. Iblis itu mencoba mencegah Tuhan Yesus jangan sampai ke Yerusalem. Mau diangkat jadi raja lah, ditunjukin kekayaan dunia. Tapi Tuhan Yesus tetap di Yerusalem. Sampai akhirnya iblis tidak ada pilihan lain. Dibunuh. Dan dengan harapan kematian Tuhan Yesus, kematian konyol yang tidak bangkit. Sebab dalam beberapa kesempatan Tuhan Yesus itu di dalam situasi kritis. Waktu orang bawa pentungan, terhina Tuhan. Apa kau pikir aku ini maling? Betul nggak? Jangan kau pikir aku tidak bisa turunkan malaikat dari surga. Orang mengaku cerita biasa. Tidak. Kalau Tuhan Yesus menurunkan malaikat, gagal dia. Ada Lucifer kedua yang memberontak kepada Bapa. Tidak nurut. Ketika peluhnya seperti tetesan darah, dia berkata, kalau boleh paman lalu daripadaku. Nyaris dari pengecut. Nyaris. Bukan jadi pengecut. Nyaris jadi pengecut. Tapi Tuhan mengakhiri dengan kalimat, bukan kehendakku yang jadi kehendakmu. Dia diludahi, dia disiksa, dia dihina. Bahkan di ujung penderitaan yang begitu hebat, darahnya mulai menetes. Itu jantung memompa darah yang keluar terus, makin lemah. Masih dihina. Kalau kamu benar anak Allah, turun. Itu belum perkataan orang-orang di sekitarnya yang berkata, katanya dia bisa merubuhkan bait Allah. Betul kan? Kan bangkit. Coba dihina. Penjahat juga yang menghina. Kalau kamu betul-betul anak Allah, turun. Selamatkan dirimu, selamatkan kami. Dan Yesus tetap pada integritasnya untuk dibaptis. Itu baptisan api. Kenapa api? Nanti kita lihat. Api itu ujian. Nah, nanti bisa dengarkan. Saudara sekalian, sampai ketika dia ada di tiang salib sebelum mengembuskan nafas, Allah Bapa meninggalkan dia. Berapa triliun tahun bersama dengan Allah Bapa. Dalam kebersamaan yang begitu mesra, begitu eksklusif,
begitu intim. Dia rela jadi manusia. Dan Tuhan Yesus berkata, aku bekerja sampai sekarang, Bapakku juga bekerja. Tapi di salib itu, Bapaknya meninggalkan dia. Bapaknya meninggalkan dia. Itu bukan sandiwara ketika Tuhan Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ingatkah saudara dengan perkataan Tuhan Yesus, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Iblis suruh Tuhan Yesus menjatuhkan dari atap bait Allah. Allah akan menatang engkau, jangan mencobai. Artinya seandainya aku jatuh, Bapakku pasti menopang, menatang. Kali ini Bapaknya tidak menatang. Bapaknya meninggalkan dia. You pikir deh. You pikir. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Seakan-akan Tuhan Yesus mau berkata, seandainya aku jatuh dari atap ini, Bapak pasti menopang, menatang aku di tangannya. Tidak usah coba-coba. Tetapi di salib itu, Bapaknya meninggalkan dia. Kenapa kau tinggalkan aku? Namun demikian, Tuhan Yesus tetap tidak menaruh curiga kepada Allah Bapaknya. Dia berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan roh. Dia tertolak. Tertolak oleh manusia dan Allah. Tetapi kesediaannya untuk mempercayai Bapaknya tanpa batas dan tanpa mencurigai Allah Bapa, itu luar biasa. Anda bayangkan ya, orang-orang Kristen mula-mula lagi nyanyi-nyanyi, lalu tentara Roma datang atau orang Yahudi dengan kekuatan fisik menangkapi mereka, memotong leher mereka, memasukkan dalam penjara. Dan Tuhan seakan-akan tidak menolong mereka. Dan itu bukan puluhan tahun loh, ratusan tahun loh. Coba pendeta bisa khotbah apa pada waktu itu? Allah menyertaimu. Jangan berperang ganti kamu. Dia akan memulihkan ekonomimu. Begitu? Dia akan menggantikan tempatmu. Dia mengangkat sakit penyakitmu. Penderitaan yang dialami orang Kristen. Dan itu bukan puluhan tahun loh Pak. Ratusan tahun. Anda harus belajar sejarah dengan baik. Tetapi orang Kristen tidak meragukan Tuhannya. Mereka semua dibaptis dalam baptisan api. Diuji, saudaraku sekalian. Tuhan Yesus menyelesaikan tugas itu bisa membuat perubahan. Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu seperti yang saya jelaskan panjang lebar pada pertemuan yang lalu. Tuhan Yesus mau mendatangkan bencana atas bumi ini. Jadi zaman anugerah bukan berarti hidup manusia menjadi lebih nyaman. Tetapi justru sebaliknya hidup manusia menjadi tidak nyaman. Pergolakan demi pergolakan akan terjadi. Kalau di Matius 24 ayat 6-8 itu ada perang, ada gempa, ada krisis-krisis ya. 2 Timotius 3 ayat 1-5, dunia memasuki masa yang sukar. Dan semua itu terjadi sebelum zaman baru, saudara. Dan itu semua dilegalisir oleh Tuhan. Yang bisa membuka meterai, sehingga kuda-kuda bisa keluar membawa perubahan, itu anak domba, singa dari Yehuda. Jadi meterai-meterai yang dibuka di Wahyu pasal 5 itu menunjuk kepada perjalanan sejarah dunia. Meterai dibuka berarti akan muncul perubahan-perubahan dalam sejarah hidup manusia secara umum dan menyeluruh atau mendunia. Dan Tuhan Yesus yang mengadakan perubahan dunia ini dengan pergolakan-pergolakan yang makin ke depan nanti makin parah. Kalau gulungan itu tidak bisa dibuka, berarti dunia tidak bisa berubah.
Anda kalau membaca dalam kitab Sakaria, saudaraku, Sakaria pasal 1, Anda akan menemukan bagaimana ada kuda-kuda, saudaraku. Berwarna-warna juga kuda-kuda itu. Dan kuda-kuda itu keliling-keliling dunia lalu balik. Tidak ada perubahan sama sekali. Karena meterainya tidak bisa dibuka. Tapi ketika anak domba Allah menang, meterai bisa dibuka, kuda-kuda itu keluar dan tidak balik. Paham? Nanti baca kitab Sakaria. Makanya saudara juga mesti datang ke hari Jumat supaya pemahamannya lengkap. Kalau saya ngomong soal kuda-kuda, waktu saya habis ngomong kuda-kuda di sini. Kuda itu keluar balik lagi lalu berkata aman-aman. Tetapi sejak Tuhan Yesus datang, kuda itu keluar dan tidak balik. Kuda putih itu menunjuk kekristenan yang mengubah dunia. Yang menang tanpa perang karena penunggang kudanya pegang busur tapi tanpa anak panah. Kuda merah menunjuk gejolak-gejolak perang atau pertentangan dalam dunia. Kuda hitam menunjuk timbangan, memegang timbangan. Ini menunjukkan bahwa dunia akan diwarnai dengan perdagangan, di mana perdagangan akan menjadi bagian penting kehidupan manusia, dan manusia menyukai kemewahan. Secupak gandum seharga dinar. Ini menunjuk persoalan ekonomi. Kelaparan bukan hanya menunjuk bencana, tapi juga kesenjangan ekonomi, ketidakadilan. Meterai keempat dibuka, muncul kuda yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai kuda hijau kuning, kleros. Itu kuda hijau kuning. Dan Anda bisa melihat kekuatan sebuah keyakinan atau agama yang selalu simbolnya hijau dan kuning mempengaruhi dunia ini. Kata firman Tuhan bahwa kuda ini membawa maut, Thanaton. Sangat besar kemungkinan maut di sini bukan saja kematian fisik, tapi kematian lautan api, Thanaton. Gerakan ini beratribut ditandai dengan warna kuning hijau. Gerakan ini diberi kuasa untuk membunuh dan mengadakan teror. Tentu ini sebuah gerakan yang sangat kuat sehingga bisa berdampak seperempat penduduk bumi. Kita harus jeli menemukan gerakan yang bisa mempengaruhi seperempat penduduk bumi. Lalu meterai kelima soal aniaya. Lalu meterai berikut mengenai goncangan alam. Semua ini bisa terjadi karena anak manusia, saudaraku sekalian, anak manusia membuka meterai itu. Saya minta saudara memperhatikan ini yang Anda tidak pernah pikir. Sejarah bumi ini menurut Alkitab 6.000 tahun. Dari 0 sekarang tahun 2013. Ini 6.000 saudaraku. Sejak salib itu 2.000. Ini salib, kita di sini, sejak salib. Di sini 4.000. Sejak salib, Tuhan naik ke surga dan akan turun, ini namanya akhir zaman. Tapi Anda juga harus lihat di sini ada miliar triliun tahun, saudaraku. Jadi Tuhan hanya membatasi singkat ini loh, masa ini. Untuk mempersiapkan manusia-manusia akan masuk dunia akan datang nanti. Jadi saudaraku, Tuhan itu membuat goncangan-goncangan di masa ini, di masa anugerah ini, di masa anugerah 2000 ini. Ini goncangan-goncangan yang hebat ini, goncangan-goncangan yang hebat itu di sini. Sebab mau mengakhiri sejarah iblis itu. Tuhan Yesus bisa merubah dunia kalau ia bisa mengalahkan iblis. Dan kita bisa mengakhiri sejarah iblis kalau kita jadi korpus delicti. Tugas Adam yang gagal, itu kita selesaikan. Mestinya Adam itu yang menyelesaikan pekerjaan Allah membunuh iblis. Dengan ketaatan. Tapi Adam gagal. Tuhan Yesus yang kemudian taat. Dengan ketaatan itu dia bisa melahirkan orang-orang yang taat dalam jumlah tertentu. Nah jumlahnya berapa? Kita tidak tahu. Yang tahu hanya Bapa di surga. Nah kita yang akan menyelesaikan
Seandainya dulu Adam berhasil, cukup satu orang Adam. Tapi kan Adam gagal, dibutuhkan sejumlah orang yang jumlahnya ditentukan Bapak, baru iblis diakhiri sejarahnya. Jadi Tuhan Yesus inilah yang menjadi penggubah, komposer. Atau dengan bahasa Indonesia, pokok keselamatan. Dia yang memulai, kita yang mengakhiri. Jadi yang bisa membunuh iblis itu orang yang dibaptis api. Kalau Tuhan Yesus sampai mati, kita pun sampai mati taat tanpa syarat. Kalau masa aniaya mereka berani mati taat. Sekarang kita di dunia modern, walaupun di percintaan dunia, pengaruh dunia yang jahat, kita sampai mati mencintai Tuhan lebih dari mencintai dunia ini. Ini tidak kalah beratnya dengan aniaya fisik, saudaraku. Kalau saya ngomong begini, Anda nggak bisa jadi Kristen yang setor muka ke gereja seminggu sekali. You harus jadi Kristen kelas perwira tinggi. Itu Kristen standar. Jangan dipikir saya sakit ya. Saya sehat walafiat. Pikiran saya sehat. Saya mengupas Alkitab dengan cerdas. Sesuai dengan kaidah, hermeneutik, dan eksegesis. Percaya. Saya tidak pro satu aliran denominasi. Saya independen. Begitu Alkitab katakan. Saya katakan begitu. Dan Anda bersyukur bisa mendengar rahasia begini. Tuhan Yesus bisa merubah dunia kalau ia bisa mengalahkan iblis. Aduh, ini luar biasa, saudara. Orang nggak duga kalau sehebat ini kebenaran Injil itu, saudara. Oke, sekarang ini salib tahun 30 Masehi. Karena Tuhan Yesus lahir sekitar tahun 4 sebelum Masehi. Tahun 4. Kekaisaran Romawi telah salah menghitung. Oke. Ini Tuhan Yesus lahir. Salib tahun 30. Kita sekarang 2013. Sejak Tuhan Yesus salib, iblis dikalahkan. Artinya lihat, ada orang yang bisa taat kepada Bapa dan menghormati Bapa. Ada corpus delicti. Hei kamu, kunyuk, kok mestinya seperti ini. Kalah. Tapi belum bisa dihukum. Sebab yang mengalahkan mestinya manusia untuk mengakhirinya. Makanya kita harus mengakhirinya. Dengan kematiannya tersedia penebusan, kita menjadi milik Tuhan. Ada Roh Kudus. Ini perangkat atau perlengkapan untuk menjadi corpus delicti atau Injil, lalu penggarapan Tuhan. Kan ini begini, saudara. Ini iblis, ini pihak Tuhan. Iblis 1, 0. Adam kalah 0. Iblis menang 1. Tuhan Yesus datang ke dunia. Tuhan Yesus menang. Iblis 0. 1. Harus 2-1. Nah sekarang, ini. Mungkin ada yang bilang gini, oh bisa aja itu pendeta. Kalau nggak begini, yang gimana gua tanya? Coba lu gimana? Dia punya konsep nggak? Kenapa manusia diciptakan? Cuman mengelola bumi ini. Kalau Tuhan berkata taklukkan bumi, memangnya bumi hanya alam fisik. Yang metafisik gimana? Tidak ada jawaban yang lebih logis dari jawaban ini, saudara. Nggak ada. Anda kan belum belajar siapa Lucifer itu, Hillel bin Sa'akhar itu. Anda harus belajar juga. Supaya integrated baru Anda paham ini sangat make sense. Maka Tuhan berkata, menanglah kamu sebab aku telah menang. You belum menang. Jangan bilang kamu pemenang. Awas loh. Belum menang, oh suruh bilang kamu pemenang. Kamu pemenang. Tapi itu Pak di Alkitab firman Tuhan mengatakan kamu lebih dari pemenang. Itu tuh jemaat Roma yang setia walaupun menderita begitu hebat. Sampai nanti Anda setia, baru oleh ilham roh saya bisa berkata, kamu mati menang. Itu pun waktu Anda ngap-ngap di tempat tidur mau dijemput malaikat, baru menang.
sekarang ini Anda belum menang, lawan emosinya gagal. Belum apa-apa udah umat pemenang. Konyolnya lagi mereka itu sudah nggak pernah bergumul sungguh-sungguh untuk menang. Dengan ketaatan yang sempurna itulah, maka Tuhan Yesus jadi pemenang. Sampai pada tingkat sempurna, Tuhan Yesus harus menghadapi ujian berat. Lukas 12:50 dulu dibaca. Oke, supaya baca dulu. Dari 49 sampai 53 saya kira itu. Lukas 12:50 dari 59 bro. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Api itu penghukuman, saudaraku. Api itu penghukuman. Jadi setiap konteks jelas yang ini penghukuman. Nanti kita menemukan api itu ujian. Kalau yang ini penghukuman. Tuhan Yesus tidak bisa menghukum, mengakhiri secara iblis kalau dia belum masuk ke dalam bumi. Oke, terus. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Iya, dia tidak bisa melemparkan api, membuat huru hara. Tuhan Yesus tidak bisa membuat huru hara sebelum dia dibaptis. Ini konsep yang agak bertentangan dengan umum, karena orang berkata, itu perang, gempa bumi, itu setan. Oh tidak, itu disahkan oleh Tuhan. Kok kejam banget ya? Itu sudah saatnya. Lagi pula tidak masalah bagi orang percaya mau gempa, mau apa, nggak masalah. Sebab hidup yang sesungguhnya itu nanti di langit baru, bumi baru. Bukan di sini. Hidup yang sesungguhnya itu bukan di bumi ini. Kalau ada yang telinga perlintah pintu tertawa tekian atau tengah-tengah, lu belum tahu apa-apa. Ntar kita lihat, lu di sana nggak? Awas lu. Boleh you ketawa. Saya mau kasih tahu, you are garbage. Kamu sampah. Mau sepak kita buktikan kamu ada nggak di sana. Nggak peduli kamu kaya atau kamu pintar, kamu berkedudukan, nggak peduli. Kamu pintar, saya lebih pintar. Secara akademi saya lebih tinggi dari kamu. Soal kaya, saya juga punya duit. Apa yang kamu mau sombongin? Kita mesti takut akan Tuhan. We are nothing. Jangan sombong. Kita harus sungguh-sungguh memperkarakan hidup kita di depan Tuhan. Dicari korpus delicti. Dicari orang yang bisa jadi korpus delicti. Kita tidak boleh ikut-ikutan gereja bikin macam-macam, itu tidak boleh. Kita punya positioning. Kita mau belajar Alkitab dengan benar. Ada salah seorang jemaat yang sekarang rajin sekali. Dia dijanjikan untuk menjadi koordinator sebuah gereja besar untuk membuka satu cabang. Dia pengusaha. Dia berkata, enggak, saya sudah ke Pak Eras. Dulu dia anggota gereja itu. Oh, kamu suka pengajaran ya? Ngerti gak kalimat kamu suka pengajaran ya? Kalau bukan pengajaran lu mau dengar apa ya? Ya memang hanya pengajaran karena Tuhan berkata, jadikan semua bangsa muridku. Kita punya positioning di sini bukan tempat orang yang cuma mau singgah ikut misa atau kebaktian, tetapi menjadi disciple, jadi murid yang dipersiapkan jadi korpus delicti. Mungkin ada orang-orang baru yang bilang begini, aku ada di gereja yang aneh. Pak, Bu, kami ini orang-orang wajar, biasa. Yang kuliner juga, yang jalan-jalan juga, yang renang, main tenis, biasa. Tetapi hidup kami persembahkan buat Tuhan. Makanya anak-anak muda, kamu harus belajar yang rajin, kuliah yang rajin, cari duit yang banyak. Tapi semua dipakai untuk support pekerjaan Tuhan. Elegan, intelek, cerdas. Jangan kampungan, saudaraku sekalian. Ini agak menyimpang, tapi ini jadi persoalan kita. Kalau orang jadi Kristen, jadi fanatik ikut Yesus, jadi aneh di masyarakat, itu nggak boleh. Jadi orang takut mau jadi Kristen. Aku takut jadi makhluk asing, alien. Harus biasa saja, bro. Biasa saja yang tidak biasa di dalam ini.
hidupku itu untuk dipersiapkan memasuki langit baru bumi baru. Itu aja. Amin. Saya ngomong begini bukan mau sombong. Saya mau tekuk kamu yang sombong-sombong itu. You are nothing. Ngomong begitu bukan melukai saudara supaya engkau selamat. Jangan nanti kamu sudah mati baru, oh iya benar kata Pak Eras, terlambat. Seperti ketika Nuh, kapal sudah mulai mau jalan baru. Nuh. Kamu dulunya nggak mau nurut. Sekarang nurutlah saudaraku. Amin. Saya sudah sering kok lihat orang-orang sombong-sombong itu. Duitnya banyak, entah kaya, entah cantik. Buset. Ayo kita bertobat, saya juga bertobat, kita juga bertobat. Kita mau jadi Corpus Delicti. Teruskan. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Iya. Keributan. Dalam teks yang lain, pedang, makairan, pisau untuk membunuh, atau menguliti binatang, atau large knife, pisau besar. Itu di Matius 10:34. Lalu gimana ya Pak? Ya di Natal nanti kan damai di bumi gitu. Kok beda bener ya Pak? Damai di bumi bagi orang yang berkenan. Dunia bergoncang tapi damai itu untuk orang-orang. Jadi dunia bergoncang, Anda lihat ini, aku punya damai, itu hebatnya. Dan orang-orang yang teraniaya dulu kan goncangannya hebat, tapi damai itu dimiliki mereka. Kita belum teraniaya. Kita masih punya rumah, naik mobil, kita masih bisa makan, beli voucher. Kita mestinya lebih happy kan? Tapi tidak terikat dengan dunia. Yus bertekad untuk bisa hidup tidak bercacat, tidak bercelah. Saya setengah mati untuk itu Pak. Saya setengah mati karena karakter saya buruk. Basic karakter saya lebih buruk dari sebagian saudara. Tapi saya nekat. Pokoknya kalau nekat bisa. Saya mau hidup bener aja. Waduh, itu kalau Tuhan datang kembali atau kita mati itu ya. Itu surga kemuliaannya luar biasa. Dan Tuhan Yesus jadi Raja. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan hari ini akan diingat kekal. Perlakuanmu kepada Tuhan hari ini menentukan perlakuan Tuhan kepadamu di kekekalan. Teruskan bro. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Coba. Ini merubah pribadi manusia. Sebab kalau Anda jadi Corpus Delicti, Anda akan ditentang orang. Sampai tingkat Anda seperti membenci orang tua, tapi saya tidak. Ingat, Anda harus bertanggung jawab pada orang tua. Orang sukses itu ditandai dengan 5 hal. Yang pertama, membalas kebaikan orang tua. Yang kedua, mandiri tidak jadi beban. Kalau dewasa, carilah nafkah dan mandiri. Tentu orang tua dibalas. Yang ketiga, jadi berkat keluarga besarmu. Ii, tante, opa, oma, topanglah mereka. Yang keempat, masyarakat sekitarmu, sopir, pembantu, pegawaimu, hidup dari ketakatanmu. Kelima, baru gereja. Pak gereja kok terakhir? Kalau sama orang tua nipu, untuk apa untuk gereja? Tidak sedikit ya, orang-orang tidak mau gereja lagi karena lihat anak-anak Kristen tidak sama orang tua. Nah, kebenaran-kebenaran ini kalau Anda dengar terus, Anda nggak terbawa arus dunia. Anda punya tanggung jawab besar. Jadi Corpus Delicti. Banyak hal yang saudara harus belajar. Ya, amin.